I love Islam. Islam is absolutely my life. There's nothing in the world as important to me as Islam. And there is nothing in the world that I am not willing to give up for the sake of Allah, for Islam, and for the Muslims. That's a fact. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Dakwah, berikut ini adalah kisah mu'alaf yang paling fenomenal di dunia dan menggemparkan dunia barat. Seorang mantan biarawati masuk agama Islam, bahkan ia sempat diancam mau dibunuh. Setelah itu, ia ditinggalkan oleh suami dan anaknya dan berpisah dengan keluarga besarnya. Namun kemudian 10 tahun kemudian, satu persatu keluarga, anak dan suaminya masuk Islam. Sahabat Dakwah, berikut ini adalah kisahnya. Sahabat Dakwah, Aminah Az-Zilmi memang tak banyak yang mengenal sosoknya. Ia adalah Presiden Internasional Union of Muslim Women. Dulunya, ia merupakan mantan biarawati dan juga seorang jurnalis radio. Perjalanannya Aminah menuju dalam Islam cukup rumit karena setelah bersyahadat ia pernah diancam akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Bahkan ia juga pernah mendapatkan ancaman akan dibunuh. Namun ada hal unik yang menjadi awal mula Aminah Az-Zilmi mengenal Islam, yakni berawal dari kesalahan kecil di sebuah komputer. Sahabat Dakwah, sewaktu muda ia dikenal sebagai gadis yang cerdas dan unggul di sekolah sehingga dia mendapatkan beasiswa. Suatu ketika ada kejadian menarik tatkala ia memasukkan data registrasi mata kuliah ke komputer di kampusnya. Siapa yang menyangka jika hal itu membawanya kepada misi sebagai seorang Kristen dan mengubah jalan hidupnya secara keseluruhan. Sahabat Dakwah, pada waktu itu sebenarnya ia telah mendaftar untuk ikut sebuah kelas dalam bidang terapi reaksional. Namun komputer salah mendata, ia malah dimasukkan dalam kelas teater. Namun sayangnya kelas tidak bisa dibatalkan karena sudah terlambat. Membatalkan kelas juga bukan sebuah pilihan karena sebagai penerima beasiswa nilai F, hal tersebut menjadi berbahaya jika dibatalkan. Sahabat Dakwah, lantas suaminya menyarankan agar Aminah menemui dosennya untuk mencari solusi alternatif. Dan dosen menganjurkan ia untuk masuk ke kelas lain, namun ia terkejut saat masuk ke kelas alternatif tersebut. Dia tidak menyangka jika dalam kelas tersebut banyak sekali wanita Arab berjilbab. Akhirnya Aminah memutuskan untuk tidak ikut kelas dan pulang ke rumah karena tidak mungkin baginya untuk berada di tengah-tengah orang Arab. Sahabat Dakwah, dengan tenang sang suami mengatakan bahwa Tuhan punya maksud tertentu atas segala apa yang terjadi. Ia meminta istrinya memikirkan masa-masa sebelum memutuskan berhenti untuk kuliah. Selepas itu ia mengurung diri selama 2 hari untuk berpikir, hingga akhirnya ia berkesimpulan mungkin ini adalah petunjuk dari Tuhan agar ia bisa membimbing orang-orang Arab tersebut untuk memeluk agama Nasrani. Seakan Aminah memiliki misi yang harus ditunaikan, maka saat di kelas ia kerap mendiskusikan ajaran Kristen dengan teman-teman Arabnya. Sahabat Dakwah, namun teman-temannya di kelasnya tidak mau berpaling dari Islam, sehingga ia memutuskan mempelajari Al-Quran mencari kelemahan Islam, dan ia ingin membuktikan jika Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi. Ia pun melakukan penelitian selama kurang lebih 1,5 tahun dan membaca Al-Quran tersebut hingga selesai. Secara tak sadar ia semakin tertarik sehingga perlahan ia berubah menjadi seorang yang berbeda. Suaminya pun memperhatikan perbedaan tersebut atau perubahan Aminah Az-Zilmi. Sahabat Dakwah, melihat perubahan istrinya, sang suami mengira jika ia berselingkuh, sehingga suaminya tak tahan dan ia meminta meninggalkan rumah serta tinggal di apartemen yang berbeda. Namun ia tetap tak berhenti untuk terus mempelajari Islam lebih dalam, meski saat itu dirinya belum melepas ketaatannya pada agama. Awalnya
Hingga pada akhirnya hidayah itu datang. Seorang Kristen yang taat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat dakwah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ujian masih terus berlanjut. Ia kehilangan segala yang dicintainya. Bahkan ia juga kehilangan temannya karena dianggap tidak menyenangkan lagi. Mengetahui hal tersebut, ibunya tidak bisa menerima dan berharap itu hanyalah semangat yang membara yang akan segera padam. Ia dikira gila oleh saudara perempuannya. Bahkan sang ayah yang biasanya lemah dan lembut juga berubah. Ayahnya telah membawa senjata dan siap untuk membunuh anaknya yang saat itu sudah menjadi seorang muslim. Sahabat dakwah, saat itu saat ia memutuskan untuk mengenakan hijab pada hari yang sama, ia juga kehilangan pekerjaannya. Ditambah lagi dengan adanya perceraian yang sudah di depan mata, lengkaplah sudah penderitaannya saat ia memasuk agama Islam. Mau tidak mau, Aminah harus membuat keputusan terpahit dalam hidupnya, antara melepaskan Islam dan tidak akan kehilangan hak asuh atas anaknya, atau tetap memeluk Islam dan harus meninggalkan anak-anaknya. Sahabat dakwah, itu adalah 20 menit yang paling menyakitkan dalam hidupnya, kenangnya. Saya berdoa lebih dari biasanya. Saya tahu tak ada tempat yang lebih aman bagi anak-anak saya daripada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jika saya mengingkarinya, maka di masa depan tidak mungkin bagi saya menunjukkan kepada mereka betapa menakjubkannya berada di dekat dengan Sang Maha Kuasa. Sahabat dakwah, akhirnya ia pun rela melepaskan anak-anaknya dan suaminya demi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Aminah tetap menjaga hubungan dengan keluarga meskipun mereka telah mengucilkannya. Ia masih berkirim surat dan selalu menulis beberapa terjemahan ayat suci Al-Quran serta hadis yang berhubungan dengan masalah sosial kemanusiaan. Namun itu tak menyebut petuah-petuah itu dari Al-Quran, dan ternyata strategi yang dilakukan ini cukup berhasil. Lama-kelamaan ada respon positif dari pihak keluarganya. Dengan kesabaran dan doa tak pernah putus, satu demi satu anggota keluarganya masuk Islam. Yang pertama adalah sang nenek. Sahabat dakwah, ia berkata nenek berusia 100 tahun ketika menerima Islam. Persis setelah itu ia meninggal dunia. Masya Allah, nenek meninggal dengan membawa buku amalan yang penuh kebajikan ke akhirat uncurnya. Sahabat dakwah, kemudian tak lama dari itu, ayah yang dulu hendak membunuhnya juga memeluk agama Islam. 2 tahun kemudian, sang ibu diikuti oleh kakak Aminah juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang membuatnya sangat gembira adalah saat anaknya yang telah beranjak dewasa umur 21 tahun juga mengikuti jejaknya menjadi seorang muslim. Hal paling mengharukan selepas 16 tahun ialah ia memeluk Islam adalah saat mantan suaminya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan juga meminta maaf atas segala kekhilafannya dan tuduhannya waktu itu. Sahabat dakwah, saat itu Aminah telah menikah dengan pria lain. Dulu ia pernah divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker dan tidak bisa memiliki anak lagi. Namun Allah memiliki rencana yang lebih indah. Ia tetap bisa mengandung dan diamanahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Barokah. Sahabat dakwah, dalam segala aktivitas yang dilakukan ia tak malu-malu menunjukkan keislamannya. Ia kerap memakai busana muslim secara sempurna, suatu yang aneh sebenarnya bagi warga di Amerika, di mana wanita itu umumnya gemar memamerkan atau mempertontonkan aurat mereka. Sahabat dakwah, meski dulu ia memojokkan Islam, bahkan bermaksud mengkristenkan kawan sekelasnya, segala ujian dan penderitaan yang datang setelah ia memeluk Islam justru tak membuat Aminah putus asa. Allah memberikan balasan atas kesabaran dengan mengirimkan hidayah kepada seluruh anggota keluarganya. Sahabat dakwah, itulah kisah mu'alaf yang paling fenomenal hingga saat ini dan menggemparkan dunia barat.
Aminah Asilmi nama Islamnya. Ia ditinggalkan oleh semua keluarga, suami dan juga anaknya. Namun 10 tahun kemudian satu persatu keluarganya masuk Islam, mengikuti jejaknya, menerima kebenaran dan menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video dan komentar Anda, semoga bermanfaat untuk kita dan menjadi inspirasi untuk orang lain.